Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini udah jam 8:15, aku baru buka toko karena memang hari ini aku tuh kayak kecapean gitu gara-gara kemarin habis pakai motor. Jadi semua badan aku tuh sakit banget, jadinya aku agak lambat hari ini beraktivitas. Jadi selesai masak tadi, baru aku buka toko, baru aku sapu-sapu dan segala macamnya. Jadi gitu kalau udah kecapean. Ya, hari ini aktivitas kita seperti biasa ya, kita lagi di toko. Tadi pagi sudah ada pelanggan. Dan kali ini aku mau ngerjain beberapa orderan juga yang sudah masuk ya. Yang minggu kemarin tuh aku tunda karena emang bahannya tadi yang tidak ada, kertasnya nggak ada, makanya aku tunda. Dan kemarin udah beli bahan, jadi hari ini mau aku kerjakan yang salpok sama bibir yang mengkilat banget. Jadi aku pakai lip serum dari By Viva, kemarin dikasih sama adikku karena bibir aku tuh rentan pecah-pecah gitu kalau pakai lipstick. Jadi makanya aku kurang pakai lipstick sekarang karena memang sakit pedih kalau udah pecah-pecah gitu ya. Jadi aku mau beraktivitas hari ini, ikutin terus ya. Jadi sebelum aku beraktivitas ini aku mau colokin belnya dulu karena tadi pagi ada orang di depan rumah, dia nekan-nekan bel kata kakek tadi, tapi nggak ada yang bukain pintu. Kenapa? Karena ini alatnya kita cabut kalau malam. Nah, jadi ini harus dicolokin dulu baru nanti dia nyala. Begini. Oke. Kalau nggak pakai bel di rumah aku tuh, kalau udah ketutup semuanya, aku tuh nggak bisa denger apa-apa dari arah sini. Kalau sudah masuk ke ruangan sini, aku nggak dengar apa-apa lagi. Mau kalian teriak di luar atau gimana nggak dengar, sama sekali tidak dengar. Nah, jadi aku mau cerita sedikit kenapa aku kalau malam tuh belnya aku cabutin. Karena beberapa dari awal tahun kemarin sampailah detik ini, bel aku tuh suka bunyi kalau tengah malam atau kalau udah jam 11 ke atas itu kadang-kadang dia berbunyi. Kadang juga maghrib. Pernah tuh, ini aku nggak tahu ya ada kaitannya atau tidak, aku juga nggak ngerti. Jadi bel itu biasanya kalau satu kali nekan itu orang lain lah ya. Jadi kalau misalnya nekannya berturut-turut sampai 4 kali, itu biasanya adik aku yang menekan bel. Kalau nggak adikku ya bapakku. Nah, jadi maghrib itu bel itu 4 kali bunyi berturut-turut. Nah, jadi aku tuh tanpa pikir panjang, kan aku pikir itu bapakku atau adikku, jadi aku langsung buka pintu. Aku nggak mikir panjang, nggak mikir apa-apa, nggak apa ya namanya, pokoknya nggak inilah, nggak mikir aneh-aneh lah. Aku cuma mikir oh itu paling bapakku atau adikku mau ngantar sesuatu gitu kan. Jadi udah aku langsung buka, ternyata nggak ada orang. Nah, aku pertama kan aku buka, terus aku langsung masuk ke dalam kan, nggak noleh lagi di belakang. Nah, terus pas aku noleh kok nggak ada orang gitu. Jadi kita lanjut lagi cerita tadi ya. Nah, jadi ketika aku udah masuk nih, aku noleh ke belakang, kok nggak ada yang ngikutin gitu kan. Pas aku noleh, aku cariin ternyata nggak ada orang, tahu nggak? Tidak ada orang sama sekali. Jadi yaudah aku cepet-cepet tutup lagi karena itu memang posisinya udah maghrib, udah mau azan. Jadi aku langsung tutup lagi pintu cepet-cepet. Nah, setelah maghrib aku tuh langsung sakitnya tuh di bagian sini loh, sini. Dan itu semakin malam semakin sakit. Pertama aku kira masuk angin kan, jadi pas itu aku minta kerokin sama suami, minta pijitin, nggak sembuh juga. Akhirnya tadi aku pergilah ke ini ya, ke orang yang itulah ya, paham masalah itulah. Dan aku tuh nggak cerita apa-apa kan, aku cuma bilang sini aku sakit, jadi diurutin, nggak ada cerita apa-apa ya, sama sekali aku nggak cerita apa-apa. Aku cuma bilang ini aku sakit, oh ya udah sini, paling kecapean katanya gitu kan. Jadi aku ya udah gitu kan, aku kasih aja
Terus aku nggak cerita apa-apa, terus langsung dibilang gini, emang kamu tadi dari mana? Nggak dari mana-mana, aku bilang kayak gitu. Ini kayaknya habis ini deh, kayak disentuh sama makhluk halus gitu, jadi makanya sakit katanya gitu kan. Hanya bel setiap malam itu kami udah kalau udah sore mau masuk maghrib itu belnya langsung dicabut, bukan karena apa ya, karena itu tadi kita kadang bisa salah sangka kirain orang, ternyata nggak tahu siapa. Kalau kata suami sih kayaknya itu cicak deh yang lewat di bel, nah jadi belnya bunyi kata suami gitu. Nah pikiranku cicak itu kan di situ nggak cuman ibaratnya hari itu aja gitu kan, setiap hari itu ada cicak. Kalau memang itu cicak seharusnya setiap hari dia melintas gitu kan. Dan sebelumnya juga bel itu kan udah lama, tapi kenapa baru beberapa apa ini dimainin gitu sama cicak, harusnya kan dari awal gitu kan. Nah jadi aku ya udahlah gitu, pikir positif aja kata suami gitu kan, tapi aku nggak bisa. Nih customer mau ambil pesanannya, jadi ini semalam yang dikerjain sama adikku selama 2 hari. Jadi emang ngerjain ini nih lumayan lama. Ini 2 hari untuk 7 keranjang barang. Jadi kalau lebih dari itu ya waktunya jelas lebih ya. Jadi makanya tidak bisa pesan dadakan. Minimal ya seminggu lah sebelum acara dipesan. Oke. Aku mau ngerjain ini. Nih. Kita mau ngerjain ini nih bareng sama si Oro. Nih Oro sudah standby mau bantuin. Ya Oro, mau bantuin ya? Iya, angguk dulu. Iya. Jadi ini Oro. Tutut. Oro lihat giginya dong. Lihat giginya dulu. Mana sih gigimu Oro? Iya, giginya. Oke, kita mau ngerjain ini dulu ya. Jadi ini udah selesai aku rangkai, tinggal kita mau masukin bunga ya di sini ya. Masukin bunganya dulu ya. Nah, jadi ini caraku ya. Pertama sebelum masukin bunganya, ini aku masukin tisu dulu. 1 atau 2 lembar. Ini aku masukin dulu. Sini. Tuh. Aku nggak pakai tripod soalnya nggak punya tripod, jadi agak susah. Tuh masukin. Udah dimasukin di sini tisunya, baru aku masukin ini. Nah, jadi dia bisa tegak berdiri gitu. Nanti kalau kita mau nambah item pena atau apa di sini bisa. Jadi ini tinggal kita ikat deh. Kemudian nanti baru kita kasih ucapan selamat hari guru. Cantik. Ini ya. Oke, udah jadi 1. Ini bunga yang udah aku masukin ke dalam boxnya tadi ya. Tuh. Jadi ini nanti akan kita kasih kartu ucapannya, kemudian kita ikat ya. Nah, untuk kartu ucapannya sendiri biasanya tuh aku ambilnya bukan dari Google, tapi aku ambil dari Canva ya. Aku desain dari Canva juga. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa desain, di situ udah tersedia templatenya, jadi kita tinggal ambil atau download aja, kemudian baru kita cetak. Nah, jadi ini kartu-kartu ucapan yang nanti akan aku cetak, dan ini aku tadi downloadnya melalui Canva. Nah, tuh kita download aja beberapa, kemudian
kita masukin ke Word ini aja. Kalau kita nggak ngerti sama aplikasi yang lain, kita cuma bisanya Word, kita masukin aja ke Word. Sudah kita susun rapi begini, baru akan kita cetak. Nah, aku di sini menggunakan kertas BC ya. Nah, ini kertas BC yang aku gunain ini ukurannya F4 ya. Jadi kertas BC ini lebih tebal daripada kertas HVS. Oke. Aduh, gimana ini? Kita bagusin dulu ya. Oke, nah kalau sudah tinggal kita cetak. Kita mau lihat satu dulu, kita cetak. Ini kayak kebesaran ya, nanti mau kita kecilin aja sedikit karena ini kayak kebesaran. Kita lihat yang satu lagi gimana, udah pas apa belum. Oke, kalau yang satu lagi kayaknya udah pas ya ukurannya. Oke, berarti kita bagian ini kita kecilin sedikit. Oke, satu lagi kita mau lihat apakah udah pas ukurannya. Tadi ini aku gunain ukurannya 8,8 ya untuk panjangnya ini 8,8 cm. Senti atau apa tadi ya ukurannya? Bukan senti kayaknya. Apa tadi ukurannya ini? Oh ya, senti. 8,8. Tadi ini 8,8 cm. Jadi aku ubah jadi 8 cm. Nah, setelah diubah kayaknya ini udah pas ya. Jadi kita tinggal memperbanyak yang lainnya. Oke, aku mau ngeprint dulu ya. Oke, hari ini sebatas ini dulu ya. Tadi aku udah ngeprint dan juga udah nge-cutting kartu ucapannya. Semoga teman-teman terinspirasi ya. Nah, ini aku mau ngerjain semua ini, mau ngerjain sedikit demi sedikit. Jadi mumpung aku ada waktu yang luang, jadi aku mau ngerjain semua ini ya. Oke, sampai jumpa di vlog besok lagi. Dadah.